Ya, selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Wakil Wali Kota Palu, Ibu Haja Imelda Liliana Muhyiddin SE MAP. Beliau juga sekaligus Ketua Harian DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tengah. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan di Sriti Convention Hall.
Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang alhamdulillah telah berada di Sriti Convention Hall, kami silahkan dan mohon kesediaannya dengan hormat untuk mengisi tempat yang masih kosong di depan. Ya, sekali lagi kami silahkan dengan hormat kesediaannya kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi tempat atau kursi yang masih kosong di depan. Terima kasih. Kami mohon kembali kesediaannya dengan hormat kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi tempat atau kursi yang masih kosong di depan. Setelah itu acara akan kita mulai. Terima kasih.
Iya, kembali kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan di Sriti Convention Hall. Kita sama-sama akan menyaksikan tari Mokambu yang akan ditampilkan oleh Aerial Dance binaan Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, di mana tari Mokambu adalah tari yang kerap dibawakan pada acara adat atau acara besar lainnya untuk menyambut tamu kehormatan. Mokambu berasal dari bahasa Kaili yang berarti berkumpul atau bertemu, menunjukkan kebersamaan dalam masyarakat Kaili sebagai simbol semangat kekeluargaan dalam suka dan duka. Diilhami dengan penghamburan beras kuning yang menandakan doa dan keselamatan. Hadirin sekalian, inilah tari Mokambu.
Golkar Kota telah melaksanakan musda pada tanggal 17 Juni 2022. Dalam musda tersebut melahirkan Ketua Golkar terpilih Bapak Mukhlis U. Acha. Setelah dikukuhkan menjadi Ketua Golkar Kota Palu, Mukhlis U. Acha langsung tancap gas. Beberapa program berhasil lepas landas dan mendarat dengan sempurna. Dimulai dari pelantikan di Sriti Convention Hall, rapat kerja daerah, pendidikan politik, hingga kerja-kerja politik lainnya. Di bawah kepemimpinan Mukhlis U. Acha juga dengan jeli menunjuk Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga, sekaligus ex officio Ketua AMPG Kota Palu Bapak Henry Kusuma Muhyiddin. Di bawah kepemimpinan Henry Kusuma Muhyiddin, AMPG menjelma seperti bahan bakar baru menjadikan Golkar Kota Palu semakin percaya diri untuk tancap gas. Melahirkan kader-kader baru yang militan, Henry Kusuma Muhyiddin juga berhasil menanam benih AMPG sampai di tingkat kelurahan dan dikukuhkan dengan mewah di Tanaris Cafe. Kerja politik yang sungguh luar biasa. Di bawah kepemimpinan Mukhlis U. Acha dan dukungan anak muda melalui AMPG, hasilnya bisa dilihat dari perolehan suara Golkar pada Pileg 2024. Golkar kembali berhasil meraih pimpinan DPRD Kota Palu berkat 4 perwakilannya diantaranya. Bapak Erman Lakuana, Bapak Nendra Kusuma Putra, Bapak Arif Miladi, dan Bapak Mukhlis U. Acha. Tidak hanya itu, dalam kontestasi Pilkada Golkar Kota Palu juga berperan aktif. Bukan hanya menjadi pemeran, tapi juga menjadi pemenang. Terbukti, Golkar Kota Palu berhasil mengantarkan Ibu Imelda Liliana Muhyiddin SIMAP duduk di pucuk pimpinan menjadi Wakil Wali Kota Palu periode 2024 sampai 2029. Dengan semangat karya kekaryaan kita harapkan Golkar akan terus berkontribusi untuk kemajuan daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, 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 kutande kupakaoge, kakita pura-pura. Yang terhormat Wakil Wali Kota Palu, Ibu Hajah Imelda Liliana Muhyiddin SEMAP, yang kami hormati Bendahara DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Andi Ahmad, yang kami hormati Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Palu, Bapak Mukhlis U. Acha Esos, yang kami hormati Sekretaris DPD Partai Golongan Karya Kota Palu, Bapak Muhammad Rum SH MH, yang kami hormati Bendahara DPD Partai Golongan Karya Kota Palu, Bapak Muhammad Fahrul Labajo SE, dan yang kami hormati Ketua Organisasi Masyarakat yang mendirikan dan didirikan Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu, yang kami hormati Ketua-Ketua Syayap Partai AMPG dan KPPG Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu, dan Ketua-Ketua PK dan PL sekota Palu, serta yang kami hormati tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan seluruh undangan yang kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat sehat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Kamis 18 Desember 2025, kita dapat menghadiri acara pembukaan Musyawarah Daerah ke-7
Partai Golongan Karya Kota Palu yang dilaksanakan oleh DPD Partai Golongan Karya Kota Palu. Hadirin yang kami hormati, demi lancar dan suksesnya acara ini, marilah kita berdoa bersama dan insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Hamzah CH Maddenuang Esos MSI. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin para undangan yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya didaulat untuk memimpin doa pada acara Musda ke-7 Partai Golongan Karya Kota Palu. Mari kita berdoa menundukkan kepala sejenak seraya memohon doa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memimpin doa ini menurut agama Islam. Dan bagi Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang beragama selain Islam, saya persilahkan untuk berdoa sesuai dengan agama, keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Ila hadratil Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan berkumpul dalam kegiatan musyawarah daerah Partai Golongan Karya Kota Palu. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang mulia ini kami memohon kepada agar musda yang kami selenggarakan ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan penuh keberkahan. Limpahkan kepada kami ketenangan hati, kecerahan pikiran, serta keikhlasan dalam bermusyawarah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari hati yang sempit, dari sikap saling menyalahkan, dari rasa pintar diri dari yang lain, dari rasa iri dan dengki yang dapat merusak persatuan. Jadikanlah musda ini sebagai wadah untuk memperkuat uhwah, menyatukan visi dan menguatkan komitmen perjuangan kami demi kemajuan masyarakat dan daerah yang kami cintai.
Ya Allah yang maha bijaksana, anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang amanah, tegas, jujur, dan berwibawa. Pemimpin yang mampu membawa Partai Golongan Karya Kota Palu mandiri, organisasi yang modern, kokoh, dinamis, dan semakin memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Palu. Bimbinglah setiap peserta musda dalam mengambil keputusan yang arif, penuh tanggung jawab, serta berpihak kepada kepentingan umum dan pembangunan daerah. Ya Allah, Engkaulah yang maha menguatkan. Berikanlah kekuatan kepada kader, pengurus, dan simpatisan Partai Golongan Karya agar tetap teguh dalam pengabdian. Jadikanlah organisasi ini sebagai sarana melahirkan gagasan positif, memperjuangkan kesejahteraan, serta meningkatkan kualitas demokrasi. Ya Allah, Tuhan yang maha melindungi, lindungilah daerah kami dari segala bencana dan mara bahaya. Jadikanlah Kota Palu sebagai kota yang aman, tentram, sejahtera, indah, dan cantik. Dan dijauhkan dari segala bentuk perpecahan. Berikanlah yang terbaik dan ridho-Mu sebagai langkah pembangunan di daerah ini. Dan mudahkanlah segala urusan pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen yang berikhtiar untuk kemajuan Kota Palu. Ya Allah, Tuhan yang maha mengabulkan doa. Akhirnya kami memohon agar Engkau menjadikan musda ini sebagai momentum memperkuat soliditas, mempertegas pengabdian, serta memperkokoh komitmen kami dalam mengemban amanah Golkar yang lebih baik lagi. Lebih kuat, solid, komitmen, sehingga menjadi kekuatan yang berkesinambungan. Dan Golkar akan lebih bermanfaat lagi bagaikan pohon beringin yang rindang melindungi yang banyak. Dan akarnya mengancap sedalam-dalamnya di bumi-Mu ya Allah. Dan akhirnya di tempat ini pula kami mohon kepadamu ya Allah, kiranya Engkau membimbing dan menguatkan kader terbaik kami, yaitu Ibu Haja Imelda Liliana Muhyiddin M. Said, yang saat ini menjabat wakil wali kota Palu, agar kelak 5 tahun ke depan Engkau anugerahkan dan Engkau ridho untuk menjadi wali kota Palu sebagai puncak perjuangan kami. Jadikanlah ia pemimpin yang jujur, adil, bijaksana, mengayomi seluruh masyarakat, serta mengutamakan kepentingan rakyat dan kemajuan daerah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Rabbana la tusih qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
mengheningkan cipta yang akan dipimpin kepada yang kami hormati Ibu Hajah Imelda Liliana Muhyiddin SE MAP, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk mengenang jasa-jasa tokoh-tokoh Partai Golongan Karya yang telah mendahului kita, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mengheningkan cipta. Hening cipta dimulai. Selanjutnya menyanyikan himne Partai Golongan Karya. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin sekalian, selanjutnya pembacaan teks Pancasila dan Ikrar Partai Golongan Karya Pancabakti diikuti oleh seluruh hadirin. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2.
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Partai Golongan Karya Panca Bakti. Satu, kami warga Partai Golongan Karya adalah insan yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, kami warga Partai Golongan Karya adalah pejuang dan pelaksana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945, pembela serta pengamal Pancasila. 3, kami warga Partai Golongan Karya adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan. 4, kami warga Partai Golongan Karya bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat untuk membangun masyarakat adil, makmur, aman, tertib dan sentosa. 5, kami warga Partai Golongan Karya setia pada Undang-Undang Dasar 1945, mengutamakan kerja keras, jujur, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembaruan dan pembangunan. Maju, jalan. Irin, disilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Panitia Musyawarah Daerah ke-7 Partai Golongan Karya Kota Palu. Kepada yang kami hormati Bapak Suhardi M. Said Eskom, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kami banggakan, Wakil Wali Kota Palu, Ibu Haja Imelda Liliana Muhyiddin SE, MAP. Sekaligus sebagai Ketua Harian DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kami hormati Forkopimda Kota Palu. Yang kami hormati Korwil Kota Palu, DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Helmi De Yambas SE. Yang kami hormati Bendahara DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak
Andi Ahmad. Yang kami hormati anggota fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang sempat hadir. Yang kami hormati DPD Partai Kota Palu Bapak Muhlis U. Acha Esos beserta Sekretaris Bendahara dan seluruh jajaran kepengurusan. Yang kami hormati para senior-senior Partai Golongan Karya yang sempat hadir. Yang kami hormati Ketua dan anggota fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palu. Yang kami hormati ketua-ketua hasta karya dan organisasi sayap yang mendirikan dan didirikan. Yang kami hormati Ketua KPU Bawaslu Kota Palu beserta komisioner. Yang kami hormati dan banggakan ketua-ketua pimpinan kecamatan dan kelurahan Partai Golongan Karya se-Kota Palu. Yang kami hormati ketua-ketua partai politik yang hadir pada hari ini beserta tamu undangan yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan untuk Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Izinkan saya selaku Ketua Panitia Pelaksana melaporkan beberapa hal mengenai pelaksanaan Musda ke-7 Partai Golkar Kota Palu hingga dapat terlaksana hari ini. Dasar pelaksanaan. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Palu nomor skep datar 331 DPD 2 Golkar KP Romawi 9 2025 tentang susunan komposisi dan personalia steering committee dan organizing committee OC dalam rangka musyawarah daerah Musda ke-7 Partai Golongan Karya Kota Palu tahun 2025. Kedua, surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tengah nomor 004 DPD datar ST Golkar Romawi 12 2025 tertanggal 5 Desember 2025 tentang penetapan waktu penyelenggaraan Musda ke-7 Partai Golkar Kota Palu. Ketiga, keputusan rapat pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Palu pada tanggal 3 September 2025 tentang pembentukan panitia Musda ke-7 Partai Golkar Kota Palu. Kepanitiaan. Kepanitiaan dalam pelaksanaan Musda ke-7 Partai Golongan Karya Kota Palu terdiri dari 1. Penanggung jawab, 2. Panitia penyelenggara, ketiga panitia pengarah, dan keempat panitia pelaksana. Maksud dan tujuan pelaksanaan. Pelaksanaan musyawarah daerah ke-7 Partai Golkar Kota Palu berdasarkan petunjuk pelaksanaan nomor Juklak 2 DPP Golkar Romawi 4 2025 memiliki maksud dan tujuan yakni 1. Maksud dilaksanakannya musyawarah adalah untuk menghadirkan kelembagaan Partai Golkar sebagai organisasi politik yang demokratis, modern, mandiri, solid, mengakar, responsif, dan efektif, serta tertib administrasi untuk menghadapi dinamika politik dan menjawab tantangan dalam 5 tahun ke depan. Kedua, tujuan. Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan Musda ke-7 Partai Golongan Karya Kota Palu adalah untuk konsolidasi
dan pengambilan keputusan organisasi dalam menetapkan kebijakan strategis Partai Golkar. Tema Musda ke-7 Partai Golongan Karya Kota Palu adalah Golkar Solid, Masyarakat Kota Palu Sejahtera. Peserta dalam pelaksanaan musyawarah daerah ke-7 Partai Golongan Karya Kota Palu berdasarkan petunjuk pelaksanaan Partai Golkar mengenai peserta, yakni terdiri atas peserta 1. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu, ketiga Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kota Palu, keempat pimpinan daerah organisasi sayap tingkat kabupaten kota, pimpinan daerah ormas pendiri tingkat kabupaten kota, pimpinan daerah ormas yang didirikan tingkat kabupaten kota, dan pimpinan kecamatan. Peninjau Musda ke-7 Partai Golongan Karya Kota Palu terdiri atas 1. Anggota fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu. Kedua, pimpinan daerah Kota Palu ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Golkar. Ketiga, badan, lembaga, dan pokja Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu. Undangan yang terdiri dari 1. Perwakilan institusi, kedua, perorangan. Tempat dan waktu. Pelaksanaan Musda ke-7 Partai Golkar Kota Palu dilaksanakan selama 1 hari tanggal 18 Desember 2025 bertempat di Sri Convention Hall yang didahului dengan pelaksanakan Rapimda Partai Golkar Kota Palu pada tanggal 17 Desember 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah bertempat di Aula Kantor DPD Partai Golkar Karya Kota Palu, Jalan MH Tamrin, Palu. Pendanaan. Sumber dana penyelenggaraan musyawarah daerah Partai Golkar Kota Palu ke-7 ini berasal dari 1. Kader-kader Golkar Kota Palu. Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palu. Ketiga, Ketua DPD Partai Golkar Kota Palu. Dan yang keempat, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah. Penutup, harapan kami dari panitia semoga Musda ke-7 Partai Golongan Karya Kota Palu yang dilaksanakan hari ini nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat menghasilkan keputusan-keputusan bersama untuk kepentingan Partai Golkar Kota Palu ke depan. Pada kesempatan berbagai ini, tidak lupa kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan Musda ke-7 Partai Golkar Kota Palu ini masih terdapat kekurangan-kekurangan ataupun hal yang tidak berkenan atas nama panitia. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri laporan ini, seorang bijak berkata, ketika kita memaknai hari ini adalah hari yang biasa-biasa saja, maka kita akan keluar dari ruangan ini menjadi orang yang biasa-biasa. Namun, ketika kita memaknai hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, maka kita akan keluar dari ruangan ini menjadi orang yang sangat luar biasa. Demikian laporan ini kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Palu. Kepada yang kami hormati, Bapak Muhlis U. Aca Esos dengan hormat disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam perjuangan Partai Golkar. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah yang sekaligus juga selaku Wakil Wali Kota Palu, Ibu Haja Imelda Liliana Muhyiddin SE MAP. Makasih Bu sudah hadir. Yang saya hormati juga Bendahara Umum DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah Pak Andi. Karena belum ditahu semua, saya mohon berdiri Pak. Ya, inilah bendahara kita. Yang jelas sudah ada yang punya. Yang saya hormati Koril, juga pengurus DPD 1, Koril Kota Palu, Bapak Haji Helmi D. Yambas SE. Yang saya hormati teman-teman fraksi dari DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang sempat hadir dan seluruh pengurus DPD Provinsi yang sempat hadir pada acara siang hari ini. Yang saya hormati organisasi sayap baik itu provinsi maupun kota yang mendirikan dan didirikan. Di sini yang sempat saya lihat ini ada Ketua MKGR Provinsi Sulawesi Tengah Bu, ya. Ada juga AMPI, Kosgoro. Yang saya hormati unsur Forkompimda yang sempat hadir atau yang diwakili. Yang saya hormati Ketua KPU. Bawaslu mungkin ada yang diwakili, ini dari Kesbangpol juga ada. Ya. Yang saya hormati ini sahabat-sahabat semua ini, partai yang ada di Kota Palu. Ini mulai dari ujung sana, kalau saya cuma lihat dari jaketnya ini ada Perindo di tengah. Terima kasih Pak. Ada Demokrat, ada Nasdem, ada juga PKS, ada juga Demokrat. Nah, ini saya tidak bisa lupa ini. Selamat Bu Neni, ini barusan terpilih juga selaku Ketua PAN Kota Palu. Ibu Maya Ratnasari Agan. Ketua PDIP Kota Palu, Pak Ali Drus, Merdeka. Ya, ada di sebelahnya juga Nasdem dan seluruh teman-teman yang tidak sempat sebutkan satu persatu namanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai saat ini kita semuanya diberikan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam juga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Artinya pada hari ini saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita sampai di ujung kepengurusan pada periode hari ini. Hari ini kita berkumpul dalam forum tertinggi organisasi di tingkat kota, Musyawarah Daerah Partai Golkar Kota Palu. Forum ini bukan sekedar agenda 5 tahunan, tetapi ruang untuk meneguhkan arah perjuangan yang telah kita bangun bersama. Ruang untuk menimbang apa yang sudah kita capai, mengkoreksi apa yang belum sempurna, serta merencanakan langkah besar yang akan menentukan wajah Partai Golkar Kota Palu 5 tahun ke depan.
kepercayaan untuk kita bekerja membesarkan partai di Kota Palu. Saya juga menyampaikan salam hormat kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak HM Arus Abdul Karim, yang selalu memberi ruang dan kepercayaan kita untuk bekerja membesarkan partai di Kota Palu. Walaupun beliau tidak sempat hadir karena beliau lagi berada di Kabupaten Sigi dalam acara yang sama. Kehadiran DPD 1 Provinsi tetap terwakili oleh Ibu Ketua Harian DPD, Ibu Haja Imelda Liliana Muhyiddin SE MMP, yang tidak hanya mewakili provinsi, tetapi juga merupakan salah satu capaian terbesar kita pada periode ini. Izinkan saya menegaskan kembali ada satu hal yang penting. Periode ini adalah periode pembuktian. Kita bekerja keras, kita bersatu, dan hasilnya terlihat nyata. Salah satu prestasi terbesar yang patut kita banggakan adalah keberhasilan Partai Golkar Kota Palu mengantarkan Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah, seorang kader perempuan terbaik yang lahir dari kota ini, yaitu Ibu Haja Imelda Liliana Muhyiddin SE MAP sebagai Wakil Wali Kota Palu berpasangan dengan Bapak Haji Hadianto Rasid SE. Posisi ini bukanlah hadiah. Ini adalah hasil kerja-kerja panjang struktur Golkar Kota Palu dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota. Ketika pasangan Hadianto Imelda memenangkan Pilkada Kota Palu, itu adalah bukti bahwa Golkar di kota ini tidak hanya bicara, tetapi bekerja. Kita turun ke masyarakat, kita masuk ke komunitas, kita memaksimalkan jaringan. Kita bergerak tanpa henti, dan kerja keras itu mengantarkan kader Golkar berada di posisi strategis pimpin pemerintahan Kota Palu. Sebuah posisi yang memberi ruang bagi partai untuk menghadirkan karya nyata dalam pembangunan. Namun musda ini juga menuntut kejujuran dan kedewasaan politik. Dalam pemilu legislatif terakhir, kita harus mengakui bahwa kita kehilangan 2 kursi. Yang satu di Dapil Palu Utara, yang satu di Timur Mantikolore. Jadi itu bukan kesalahan 1-2 orang, itu adalah catatan bersama yang harus kita hadapi dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Kita tidak boleh membiarkan kehilangan ini menjadi kelemahan permanen. Justru ini harus menjadi pemantik untuk bangkit lebih kuat. Karena itu saya menyampaikan dengan tegas di forum ini, musda ini kita bertekad, kita bekerja keras, dan kita akan merebut kembali kursi itu pada pemilu di tahun 2029. Golkar tidak boleh absen dari dapil manapun di Kota Palu. Palu Utara adalah wilayah penting, wilayah yang terus berkembang, dan Golkar harus kembali menjadi bagian dari denyut politiknya. Kita akan memulai konsolidasi dari sekarang, bukan besok, bahkan sejak beberapa waktu lalu. Alhamdulillah kita di DPD Partai Golkar ini sudah saling menugaskan agar jaringan di Palu Utara itu diperkuat kembali, kader muda dimunculkan, dan komunikasi politik ditata lebih aktif. Berbicara tentang konsolidasi, izinkan saya mengatakan sesuatu yang saya pegang teguh bukan hanya sebagai slogan tetapi sebagai prinsip kerja. Tiada hari tanpa konsolidasi, ini bukan metafora, ini adalah cara hidup dalam organisasi. Periode ke depan menuntut kita bekerja lebih keras, lebih teratur, dan lebih terukur. Kota Palu bergerak lebih cepat, politik di Kota Palu juga bergerak cepat. Jika kita ingin Golkar menang, Golkar harus berlari bukan berjalan. Golkar harus hadir bukan sekedar terlihat,
Golkar harus masuk ke semua ruang sosial, bukan hanya di ruang formal. Saya ingin seluruh struktur tahu, insya Allah komitmen saya terhadap Partai Golkar Kota Palu bukan komitmen setengah hati. Komitmen ini penuh, total, dan akan terus berlanjut. Dukungan yang kita butuhkan untuk membesarkan Partai Golkar tidak hanya datang dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas. Kita membutuhkan mesin partai yang hidup dan bergerak dari RT, kelurahan, hingga kecamatan dan kota. Semua lini harus bekerja seperti satu tubuh, selaras, serempak, dan saling menguatkan. Periode ini kita telah memasuki berbagai ruang komunitas, baik itu komunitas hobi, olahraga, keagamaan, paguyuban, kepemudaan, UMKM, bahkan komunitas digital. Tetapi 5 tahun ke depan, penetrasi itu harus lebih luas lagi. Tidak boleh ada komunitas di Kota Palu yang tidak disentuh oleh Partai Golkar. Semua jaringan akan kita maksimalkan, semua kanal komunikasi akan kita hidupkan. Bahkan soal pendanaan partai yang sering menjadi kendala organisasi kita akan tata dengan lebih modern, transparan, dan berkelanjutan. Kita tidak boleh tergantung pada hanya satu sumber, kita harus kreatif, kolaboratif, dan inovatif dalam membangun kekuatan finansial organisasi, khususnya Partai Golkar. Golkar tidak bisa besar tanpa kehadiran, tanpa aktivitas, dan tanpa kekuatan logistik yang memenuhi. Itu fakta politik di modern. Dan saya siap memimpin kerja besar itu. Kita semua yang hadir di sini adalah saksi bahwa Golkar Kota Palu punya masa depan cerah bila kita bekerja tanpa ragu. Musda hari ini adalah ruang untuk memperkuat fondasi, ruang untuk memastikan bahwa Partai Golkar tidak terpecah oleh ambisi kecil, tetapi bersatu oleh tujuan yang besar. Kita ingin Golkar Kota Palu menjadi poros kekuatan politik yang stabil, modern, dan berorientasi pada kerja nyata. Mari kita memasuki musda ini dengan hati jernih, pikiran terbuka, dan keyakinan yang besar. Kita sedang menulis bab berikut dari sejarah Partai Golkar Kota Palu. Marilah kita tulis dengan tinta optimisme, kerja keras, kedewasaan, dan solidaritas. Sebelum saya menutup sambutan ini, seperti biasanya lazim, harus ada pantun. Ya. Siga kuning dijahit rapi, dipakai warga di Kota Palu. Beringin tegak jadi jati diri, tatangalah sasi tekad bersatu. Kenapa harus Tatanga? Karena saya domisili di Tatanga. Pergi ke sungai membawa piring, airnya jernih menyejukkan kalbu. Golkar kuat di bawah beringin, dari Tatanga untuk seluruh Kota Palu. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Hati Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati dan berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Wali Kota Palu. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Wali Kota Palu. Kepada yang kami hormati, Ibu Haja Imelda Liliana Muhyiddin SE MAP, dengan hormat disilahkan. Sudah ada ternyata. Makasih. Tadi saya bawa handphone, mikirnya mau pantunnya ada di handphone. Ternyata sigap, ya, sigap para staf. Ya, baik. Saya minta cantiknya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada Ketua PAN Kota Palu,
cantik banget gitu. Dan di sini cuman satu yang perempuan, cuman saya sendiri gitu. Jadi harus cantik gitu. Pergi belayar menuju seberang. Angin sejuk mengiringi bahtera. Musyawarah daerah menjadi ruang terang. Golkar berkontribusi untuk Palu yang sejahtera. Banyak juga mereka siapkan buat saya ini. Oke. Kain tenun dibawa ke kota. Warna cerah indah berseri. Golkar Palu jaga persatuan. Bersama maju membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Korwil Kota Palu, Bapak Helmi Yambas. Di sini ada Bendum. Coba berdiri dulu Bendum. Ini pengganti saya ini Bendum ini. Ya, Bung Andi Ahmad ini pengganti saya ini, ya. Jadi harus siap-siap selama sekian periode, ya. At least bisa menyayangi saya gitu. Yang saya hormati beberapa teman-teman dari provinsi, DPD 1 ya. Ada Dinda Lala ya, kemudian ada Ibu Ketua MKGR Provinsi. Ya, terima kasih. Yang saya hormati dari provinsi siapa lagi? Ya ada. Ya? Oh, Pak Yusuf. Ya, ada Pak Yusuf dari Parigi Mautong, anggota DPRD, yang juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dapil Parigi Mautong. Yang saya hormati Bapak Ketua Golkar Kota Palu, Pak Muhlis U. Acha, Sekretaris dan Bendum, dan teman-teman dan seluruh pengurus Partai Golkar yang hari ini akan bermusda, dan teman-teman anggota DPRD Kota Palu dari fraksi Partai Golkar, dari fraksi yang lainnya juga ada Ibu Neni, teman-teman partai politik di Kota Palu, ada Pak Niko dari PDIP, ada Nasdem, ketua sekali lagi Ketua PAN Kota Palu yang luar biasa. Saya senang sekali kalau perempuan yang memimpin partai politik itu energiknya luar biasa. Ada dari Demokrat ya, ada dari Perindo ya, dari Demokrat banyaknya. Ada barisan mudanya kalau nggak salah Demokrat ya. PAN sorry ya, PAN. Wah, Ibu Ketua bawa, wah jangan mau kalah ini Partai Golkar dan partai-partai yang lain gitu ya. Oh ada PKS mana? Oh ya dari PKS, ya maaf Ibu, seharusnya Ibu duduk depan ya Ibu ya, dari PKS ya. Ya, yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh peserta Musda Golkar ke-7, Golkar Kota Palu yang saya cintai, ketua-ketua PK yang tadi malam kita bertemu ada 8, dan ketua-ketua PL yang hari ini hadir. Seluruh PL hadir ini ya? Oh ya, tapi saya hari ini tidak berpidato sebagai ketua harian, berpidatonya memberikan sambutan sebagai wakil wali kota. Pertama-tama Bapak dan Ibu, saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota, Pak Adianto Rasid. Saat ini beliau sedang mendampingi Menteri Lingkungan Hidup sehingga memberikan tugas kepada saya untuk memberikan sambutan pada kegiatan Musda ke-7 Partai Golongan Karya Kota Palu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat sehingga pada hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam kegiatan rangkaian acara pembukaan Musyawarah Daerah ke-7 Partai Golongan Karya Kota Palu tahun 2025. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, Musyawarah Daerah Partai Golongan Karya merupakan forum yang sangat strategis dalam kehidupan organisasi politik. Pelaksanaan Musda bukan hanya sekedar sarana konsolidasi dan regenerasi semata, tapi juga momentum refleksi, evaluasi, dan perumusan arah perjuangan Partai Golongan Karya Kota Palu ke depan, khususnya dalam menjawab tantangan pembangunan daerah dan dinamika kebangsaan.
Partai Golongan Karya merupakan salah satu pilar penting dalam sejarah pembangunan bangsa dan daerah. Partai Golkar sudah nyata berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian pembangunan, pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat di Kota Palu. Kontribusi para kader Partai Golongan Karya dalam pemerintahan, legislatif, dan pembangunan sosial kemasyarakatan telah nyata dirasakan kefaedahannya oleh masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap pelaksanaan Musda ke-7 Partai Golongan Karya Kota Palu dapat melahirkan kepemimpinan partai yang solid, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, selama ini pemerintah Kota Palu memandang partai politik sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah dan partai politik sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas politik, memperkuat demokrasi, serta memastikan berbagai program unggulan pemerintah Kota Palu dapat berjalan secara efektif. Perlu diingat bahwa partai politik harus menjadi motor penggerak yang melayani rakyat, bukan hanya slogan, tapi dengan kerja nyata yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Saya berharap Partai Golongan Karya turut serta menjaga dinamika politik untuk tetap sehat, kondusif, dan produktif, serta menjauhi perpecahan untuk memperkuat demokrasi. Kedepan, tantangan pembangunan Kota Palu tidaklah semakin ringan. Kita dihadapkan pada isu pemulihan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, penataan lingkungan dan persampahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan peran aktif seluruh elemen, termasuk partai politik, dalam memberikan gagasan, dalam memberikan kritik yang konstruktif, serta dukungan nyata bagi kemajuan daerah. Saya mengajak seluruh peserta musyawarah daerah ke-7 Partai Golongan Karya Kota Palu untuk menjadikan forum ini sebagai ajang musyawarah yang bermartabat, menjunjung tinggi nilai demokratis, persatuan, dan etika politik, demi terwujudnya kepemimpinan Partai Golongan Karya yang kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Bapak Ibu, akhir kata, atas nama pemerintah Kota Palu, saya menyampaikan selamat melaksanakan musyawarah daerah ke-7 Partai Golongan Karya Kota Palu. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, menghasilkan keputusan yang terbaik, serta membawa Partai Golongan Karya Kota Palu semakin maju dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Kota Palu dan bangsa Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya dalam membimbing kita menunaikan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan daerah yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Maaf tadi saya tidak sebutkan ada Ketua KPU, mohon maaf, dan komisioner, dan mungkin ada Bawaslu yang hadir. Tapi saya belum selesai, ada 2 pantun lagi. Berkibar kuning bendera di Palu ini. Bersama pemerintah kita satukan cita. Musda ke-7 resmi kita buka hari ini. Golkar bersatu demi kemajuan Kota Palu tercinta. Mantap. Cantik. Berkibar megah bendera kuning. Di Kota Palu penuh harapan. Musda Golkar ke-7 jadi momentum penting. Satukan kader, memenangkan masa depan. Terima kasih.
Berikutnya hadirin, kita ikuti bersama sambutan Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Wilayah Kota Palu, kepada yang kami hormati Bapak Haji Helmi Deyambas SE, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Yang pertama ingin kami sampaikan salam hangat dari Bapak Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah, Bapak Haji Muhammad Arus Abdul Karim, yang juga Ketua DPRD Sulawesi Tengah. Saat ini pada jam yang sama beliau mengawal musdah Partai Golkar Kabupaten Sigi bersama Sekretaris Bung Jeme Hosan. Dan kepada sebenarnya ini Ibu Imelda, cuma semalam Ibu Imelda beritahu lagi saya, wah ini Pak Helmi kayaknya saya tidak bisa karena saya mewakili wali kota. Nah, oke. Kami di Golkar itu, ya saya kebetulan sudah mengabdi di Golkar ini 35 tahun. Ya. Jadi anggota DPR usia 29 tahun. Ya, saya juga bersyukur karena dengan adik saya ini Muhlis, kami pernah mencetak rekor suara 27.000 untuk Kota Palu. Dan Pak Muhlis ini pertama juga jadi anggota DPR, kurang lebih 1.000 suara dari Duyu semua. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, yang pertama kami hormati Ibu Wakil Wali Kota Palu, yang juga Ketua Harian DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah, bersama seluruh jajaran. Tadi saya lihat di kamera ada di sini Tungku Hamdan, ya salah seorang pengurus Partai Golkar Sulawesi Tengah dari Al Khairat. Pak Teuku ada? Ya, minta maaf ya. Ya. Saya harus perkenalkan, ini beliau Ketua Yayasan Al Khairat, Universitas Al Khairat. Baru saja dikukuhkan sebagai pengurus. Yang kami hormati, kalau ada Forkopimda Kota Palu, ya kami hormati. Kemudian saudara-saudara Partai Sahabat di sini. Saya harus mulai dengan yang baju merah ini. Ini kawan lama saya ini, Bung Niko. Ya. Kemudian dari PAN, dari Partai Demokrat, Nasdem, kemudian adik-adik dari PKS, dari Kesbang Sospol, dan tuan rumah Ketua Partai Golkar Sulawesi Tengah, Ketua Golkar Kota Palu, Bapak Muhlis Acah dan seluruh rekan-rekan, adinda saya Yusuf, anggota DPR Sulawesi Tengah, Korwil Parigi Motong, ya. Di sini juga ada komunitas warung kopi, tapi sudah bergabung di Golkar ini. Ada Pak Mimin. Ini pengusaha tambang emas, ada Faisal, dan sebagainya. Kemudian dari KPU Kota Palu, mohon maaf ya, KPU Kota Palu,
dan tokoh-tokoh masyarakat. Tadi Ibu Imelda sedikit keluh dengan saya, ini kok masaknya tidak ada. Saya bilang itu sebenarnya tuan rumah di sini ini Palu Barat. Ini Palu Barat ini gudangnya Golkar sebenarnya ini. Cuma ini ketua PK-nya tadi malam larut dengan kritik-kritik, akhirnya mungkin tidak sempat urus masa, Pak. Nah itu. Jadi di Golkar itu dikenal dengan adab. Ya, kritik boleh kritik, tetapi ada solusi. Makanya itu Golkar dalam sila Pancasila dia berada di sila ketiga, lambangnya pohon beringin. Temanya hari ini, kalau mau solid, Golkar harus solid untuk mencapai Indonesia maju. Indonesia maju ini sebenarnya singkatan maju itu mantap dan jujur. Itu yang sebenarnya dikehendaki oleh Presiden kita. Yang dalam ulang tahun Golkar kemarin dia jujur, Pak, saya alumni Golkar. Nah, saya kembali ke alma mater sini. Kembali untuk memberikan petua-petua kepada keluarga besar Partai Golkar. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, yang pasti musda ke-7 ini adalah bagian daripada konsolidasi partai. Ini ke depan dinamika dan tantangan tidak mudah. Dengan multi partai, Pak. Saya kira di Asia Tenggara, bukan hanya di dunia, bukan hanya di Asia Tenggara, di dunia ini sudah Indonesia paling banyak partai, Pak. Nah, itu katanya ciri negara yang sedang berkembang. Nah, karenanya makanya kita di dalam memajukan sebuah negara dinamikanya sangat tinggi. Ini mohon maaf, saya ketika Pak Harto jadi presiden, dia terlalu cepat maju. Langsung membuat 3 partai. Seperti di Amerika, seperti di Jepang. Nah, karena di situ ada partai yang sifatnya orientasinya golongan karya. Kemudian ada partai yang khusus Islam, karena memang penduduk Indonesia itu mayoritas Islam. Dan yang ketiga adalah Partai Nasional Religius. Waktu itu PDI. Nah, nanti setelah itu karena ada pergolakan, lahirlah PDI Perjuangan. Para peserta musda, para undangan sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya hanya menitipkan harapan kepada peserta musda untuk dapat melaksanakan kegiatan musyawarah daerah hari ini secara maksimal dengan menggunakan efisiensi waktu yang sebaik-baiknya. Jadi bukan cuma anggaran ini Pak Erman, Lakuana, Pak Yusuf, bukan hanya anggaran yang efisien, Pak. Ini Pak Yusuf ini paling sakit kepala, Pak, beliau. Karena APBD Provinsi Sulawesi Tengah yang 5,7 atau 6,2 itu harus berkurang 1,2, Pak. Itu tidak main-main, Pak. Nah, makanya kalau Desember ini banyak kepala OPD berangkat ke Jakarta, itu menghabiskan perjalanan, Pak. Karena harus sebelum 20 pertanggungjawabannya sudah masuk. Nah itu tantangan buat kita, Pak. Nah, tapi kita berharap dengan hasil forum DPRD penghasil nikel kemarin, itu mudah-mudahan membuahkan hasil. Tapi hasilnya paling cepat APBNP 2026 atau APBN 2027. Ya, saya dapat bocoran, ya kalau hanya 3T bisa dapat itu. Ya, mudah-mudahan. Dan itu kota pasti keciprat. Kalau saya tidak salah kota Palu ini APBD-nya belum sampai 2T ya. Nah, belum sampai. Karena Palu ini kalau tidak salah dia ranking 4 di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Masih di bawah 2 Morowali plus yang besar itu Kabupaten Banggai. Dia sudah 3T lebih. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya titipkan harapan
seluruh kader Partai Golkar di bawah kepemimpinan Muhlis Acha ini untuk bekerja keras, Pak. Karena ini pemilu tidak terasa, Pak. 3-4 tahun akan datang kita sudah akan segera berputar. Oleh karena itu kalau Pak Muhlis tadi tiada hari tanpa konsolidasi. Ya kalau saya mungkin tiada waktu tanpa konsolidasi. Dan kalau bisa Pak, yang penting ketua, sekretaris, bendahara jangan marah-marah. Banyak senyum, tebar senyum. Ya, tebar senyum Pak. Itu penting Pak. Karena senyum itu adalah ibadah. Walaupun mungkin kepedulian Bapak tidak maksimal, dengan senyum itu akan membuat teman-teman jadi senang, terutama warga golongan karya. Saya kepingin itu Kota Palu coba bikin apel besar. Saya tahun 2003 saya bisa menghadirkan 30.000 orang di lapangan Fatulemo itu. Waktu itu Akbar Tanjung yang datang. Saat pertama Pak Muhyiddin jadi anggota DPR RI dan itu yang 30.000 itu tidak main-main Pak. Dia memberi kontribusi luar biasa. Saya kepingin Pak. Saya kepingin kita buat lagi sekali. Apakah di Fatulemo, bahkan kalau mau bikin zikir akbar, Masjid Raya Baitul Khairat siap menampung. Siap menampung Pak. Nah misalnya ini tidak lama lagi bulan puasa atau dalam rangka Idul Kurban. Nah itu coba kita sentuh masyarakat seperti kata Pak Muhlis tadi, sentuh masyarakat dengan kearifan dan kepedulian. Saya kira itu penting, di samping konsolidasi. Nah, konsolidasi ini yang pertama, ya saya sarankan kalau bisa ketua terpilih nanti coba dicek itu kantor-kantor PKD MPL. Ya minimal ada 1 atau 2 meja dan ada kepala sekretariat. Ya, supaya saya yakin Pak, kalau ini kita lakukan secara, dan ini saya kira teman-teman sahabat partai semua sudah melakukan itu. Jadi itu yang kita harapkan. 48 PL ya Pak Muhlis ya. 47. Ya. Ini harus Pak. Ya minimal 1 PL ada 100 anggota itu sudah lumayan terdaftar di situ. Nah, bila perlu ketua PL jangan segan-segan setiap hari Minggu pagi ada jogging, ada kasih makan nasi kuning. Nah, kalau nanti ada kesulitan keuangan, tinggal melapor dengan Ibu Wawali, nah, atau wakil ketua DPR Kota Palu, ya, ya, atau ada bendahara baru ini, ya, ya, saya kira begitu. Jadi saya kira saya tidak banyak memberikan petua. Kita harapkan nanti dalam forum musyawarah ini berjalan padat. Bisa kita selesaikan ya kalau bisa sebelum maghrib. Dan pelantikan dilakukan serentak, saya sarankan Pak. Karena provinsi juga ini belum dilantik. Nah kita tunggu nanti Pak Yusuf juga konsolidasi di Parigi Motong. Ya saya sarankan bupatinya yang jadi ketua di sana. Ya, bupatinya jadi ketua. Kita dilantik bersama dan saya sarankan dilantik di Seriti Pak. Ini Seriti ini banyak kemujuran kita dapat di sini Pak. Banyak kemujuran ini. Bukan karena yang punya Ibu Imelda, bukan. Saya perhatikan Pak. Nah, oleh karena itu saya terima kasih kepada seluruh kader Golkar yang sudah hadir di sini dan kita ikuti acara ini sampai selesai. Mungkin nanti sidang-sidang komisinya kita drop menjadi rekomendasi ke Rakerda. Nah, supaya ini lebih praktis dalam menjalankan kegiatan organisasi. Nanti yang buka musda ini kita robah statusnya lagi Ibu Imelda sebagai ketua harian. Saya dampingi sebagai korwil sebentar ini. Jadi saya tidak membuka, nanti beliau yang pukul saya dampingi. Namun sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya juga membacakan pantun yang singkat, tapi semoga membuat hati kita yang senang.
musyawarah tanpa cinta hampa. Dari dulu sampai sekarang, Golkar milik bersama. Anak-anak muda Palu mulai bergerak maju. Apalagi ketuanya dari Duyu, dari Kelurahan Duyu. Kalau ke depan mau berjaya, jangan lupa Muhlis Acha dipilih lagi sebagai ketua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk membuka ini, saya mohon kesediaan ketua harian, saya dampingi untuk ketuk pukul gendang ya. Ya, gong. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami mohon kesediaannya untuk Bapak Haji Helmi Deyambas untuk tetap di atas panggung. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembukaan secara resmi Musyawarah Daerah ke-7 DPD Partai Golongan Karya Kota Palu oleh yang terhormat Ketua Harian DPD 1 Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tengah, kepada yang kami hormati Ibu Haja Imelda Liliana Muhyiddin SE.MAP, dengan hormat disilahkan. Iya, dan didampingi oleh Ketua Panitia Bapak Suhardi M. Said Eskom, selanjutnya Bapak Ketua Steering Komite Bapak Dr. Andus Haji Ahmad Umair, Bapak Ketua DPD Partai Golkar Kota Palu Bapak Muhlis U. Acha Esos, kemudian Bapak Sekretaris Partai Golongan Karya Kota Palu Bapak Muhammad Rum SH.MH, dan Bapak Bendahara Partai Golongan Karya Kota Palu Bapak Muhammad Fahrul Labaco SE. Ya, untuk mendampingi Ibu Haja Imelda Liliana Muhyiddin SE.MAP. Iya, berikan tepukan yang meriah untuk Musyawarah Daerah 7 DPD Partai Golongan Karya Kota Palu yang telah dibuka resmi oleh Ibu Haja Imelda Liliana Muhyiddin SE.MAP selaku Ketua Harian DPD 1 Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tengah. Iya, disilakan untuk tetap di tempat. Kepada pihak media maupun seksi dokumentasi untuk mengabadikan. Iya. Sekali lagi untuk sesi foto bersama kami mohon kesediaannya dengan hormat kepada tim media maupun seksi dokumentasi untuk mengambil atau mengabadikan dari atas panggung. Iya, kami silakan kepada Ibu Ketua Harian berikut para pengurus untuk berdiri di depan, dan kami silakan kepada tamu undangan sekalian untuk berdiri. Iya. Untuk diabadikan, kami silahkan dengan hormat kesediaannya. Baik, kami silahkan kepada pihak media dan seksi dokumentasi untuk mengabadikan 1, 2, 3. Iya, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Disilahkan untuk duduk kembali. Iya, jalan-jalan ke Kota Palu
oleh-oleh bawang goreng bawa pulang ke rumah. Harapan kami buat musyawarah daerah ke-7 DPD Partai Golongan Karya Kota Palu, semoga sukses dan berkah. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan Mars Partai Golongan Karya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, hadirin yang kami hormati dan berbahagia. Selanjutnya kita memasuki acara istirahat. Kami silahkan untuk menikmati hidangan santap siangnya kepada Bapak dan Ibu yang kami hormati yang berada di kursi VIP untuk menuju ke ruangan di sebelah kiri Bapak dan Ibu sekalian. Dan bagi tamu undangan yang lainnya di ruangan sofa. Di ruangan 1 dan 2, tepatnya di belakang Bapak dan Ibu sekalian. Kami silakan dengan hormat. Ya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Disilahkan kepada tamu undangan sekalian untuk menikmati hidangan santap siangnya. Dan kami informasikan kepada peserta musyawarah daerah ke-7, insya Allah kembali hadir di ruangan ini setelah makan siang dan sholat tepat pukul 1 siang. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh peserta musyawarah daerah ke-7 DPD Partai Golongan Karya Kota Palu untuk kembali berada di ruangan ini setelah istirahat dan makan siang maupun sholat. Jam 1 teng sudah kembali berada di ruangan ini. Iya, dan dengan berakhirnya santap siang bersama, maka selesai puluh lala
rangkaian acara pembukaan Musyawarah Daerah ke-7 DPD Partai Golongan Karya Kota Palu. Saya Ivana Pidu undur diri, mohon maaf jika ada hal yang tak berkenan di hati. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songgom puasi, nosim puasi.